Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuki Riri Oktanes Pratama. Di sini kami akan mengerjakan ulangan harian kedua seni budaya. Kami akan menceritakan cerita rakyat tentang Timun Mas. Silakan menyaksikan. Di suatu kampung di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita tua yang bernama Mbak Srini. Dia hidup sebatang kara karena ia tidak mempunyai seorang anak dan beberapa tahun yang lalu suaminya telah meninggal. Wanita itu sangat mengharapkan dapat mempunyai seorang anak, tapi apalah daya harapannya itu pupus karena suaminya telah meninggal. Namun suatu hari ia mendengar bahwa terdapat raksasa buto ijo yang bisa mengabulkan semua permintaan, yang letaknya tidak jauh dari pedesaan yang ia tempati sekarang. Raksasa yang disebut buto ijo itu akan mengabulkan permintaan apapun yang diinginkan, namun dengan persyaratan tertentu. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati tempat di mana buto ijo itu tinggal karena buto ijo itu sangatlah jahat. Apakah benar ada raksasa buto ijo yang mampu mengabulkan semua permintaan? Pada suatu malam, Mbok Srini mengurungkan niatnya itu untuk pergi ke belakang lereng gunung tempat buto ijo itu tinggal. Dia sangat mengharapkan buto ijo itu akan mengabulkan harapannya untuk dapat memiliki seorang anak. Sesampainya Mbok Srini di dua belakang lereng gunung, muncullah raksasa yang sangat besar berwarna hijau dan menanyakan maksud kedatangan Mbok Srini itu tersebut. Hei wanita tua, ada apa kamu ke kediamanku? Kamu ingin apa datang ke sini? Butuh apa kamu denganku? Apakah benar ini kamu raksasa buto ijo yang mampu mengabulkan segala permintaan? Iya, kenapa? Kamu ingin apa dariku? Sebutkan saja. Begini raksasa buto ijo. Aku kemari karena aku menginginkan sekali memiliki anak. Apakah kamu mampu mengabulkannya? Itu sangat mudah sekali. Ini aku beri kamu biji timun mas. Tanamlah, rawatlah dia dengan baik. Jika dia tumbuh besar, ambillah dan segera kamu buka isinya. Terdapat apakah isi dalam itu? Baiklah raksasa buto ijo. Terima kasih atas bantuannya. Tapi ingat, 17 tahun mendatang, jika anakmu seorang wanita, dia akan menjadi santapanku. Mengerti kamu? Baik raksasa buto ijo. Dan Mbok Srini menerima perjanjian tersebut. Setelah itu, buto ijo menyerahkan biji ketimun kepada Mbok Srini untuk ditanam dan dirawat. Sesampainya di rumah, ia langsung menanam biji ketimun tersebut. Setiap hari ia merawat tanaman tersebut sampai tanaman besar dan tumbuh dan dibelah. Sungguh terkejut Mbok Srini ketika melihat seorang bayi perempuan di dalam timun tersebut. Sungguh bahagia hati Mbok Srini dan ia memberi nama anak tersebut Timun Mas. Wow, ada seorang bayi perempuan. Manisnya dirimu, lucunya. Akan kuberi nama kau Timun Mas. Jadilah anak yang baik dan cantik. Kelak engkau akan membahagiakanku di masa mendatang. Namun, suatu hari ia mendengar seiring berjalannya waktu, Timun Mas tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik. Ketika Timun Mas berumur 17 tahun, Mbok Srini menceritakan tentang kehadiran Timun Mas beserta buto ijo tersebut. Begitu terkejutnya Timun Mas mendengar cerita ibunya. Timun Mas pun menanyakan kepada ibunya bagaimana harus menghindari si raksasa buto ijo itu. Mbok Srini tak berdaya, hanya bisa menangis.
Timun Mas anakku, kau dulu lahir dari sebuah timun Mas. Kau kubesarkan karena diriku tidak memiliki anak, hidupku sebatang kara. Tapi Simbo memiliki perjanjian dengan raksasa buta hijau. Di saat umurmu 17 tahun, Simbo harus merelakan dirimu untuk menjadi santapan dirinya. Apakah benar itu semua, Simbo? Iya benar sekali anakku. Tapi Simbo ingin sekali kamu tidak menjadi santapannya. Simbo harap kamu mampu mengalahkan raksasa buta hijau itu nantinya. Tapi bagaimana caranya aku bisa mengalahkan si raksasa buta itu, Simbo? Kelak kamu akan mengetahuinya dan Simbo akan selalu mencari cara agar kamu tidak menjadi santapan raksasa buta hijau itu nanti. Iya, Mbok. Iya. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang nenek tua ke rumah Mbok Srini dan memberikan bungkusan bekal untuk Timun Mas dalam menghadapi buta hijau tersebut. Mbok Srini pun langsung memberikan bekal tersebut kepada Timun Mas dan mengajarinya cara melawan buta hijau tersebut. Assalamualaikum Cu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek, ada apa? Cu, bolehkah saya meminta sedikit air untuk menghilangkan dahaga saya? Boleh, boleh Nek. Timun Mas. Tolong ambilkan ibu segelas air untuk nenek ini. Iya, Mbok. Ini, Mbok. Ini Nek minumnya. Saya sudah mengetahui cerita tentang Timun Mas. Saya sudah memiliki penawarnya untuk mengalahkan buta hijau itu. Ini bekal untuk anakmu. Beritahu dia dan kasih tahu bagaimana caranya untuk mengalahkan raksasa buta hijau itu. Baiklah Nek. Baik, terima kasih atas bekalnya. Maaf Nek, ya saya mau pamit dulu. Kalau gitu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Nek. Timun Mas. Iya, Simbo. Ini ada bekal untukmu dari nenek tadi. Dia memberitahu bagaimana caranya untuk melawan raksasa buta hijau itu, dan dia sudah mengerti penawarnya itu apa saja. Itu semua ada di dalam bekal karung merah kamu. Bawalah dan pergilah secepat mungkin dan sejauh mungkin agar kamu tidak tertangkap oleh raksasa buta hijau itu. Baik, Mbok. Beberapa hari kemudian terdengar suara marah buta hijau dari kejauhan. Bum bum bum. Hei wanita tua. Di mana makan siangku? Di mana makanan yang selama ini aku tunggu-tunggu 17 tahun lamanya? Berikanlah kepadaku. Dia lagi sakit. Raksasa buta hijau, dia tidak ada di rumah. Dia lagi pergi ke tabib. Saya tidak mau tahu di mana raksasa itu. Di mana Timun Mas itu? Berikanlah dia kepadaku. Itu perjanjian lama kita 17 tahun lalu. Kamu harus ingat itu. Dia tidak ada di rumah. Saya tidak mau tahu. Saya akan mengobrak-abrik rumahmu. Dum dum dum. Jangan Buto, jangan. Saya tidak mau tahu. Lalu Simbo menyuruh Timun Mas untuk pergi dari kampung sini. Timun Mas, larilah. Raksasa buta hijau akan menyerangmu. Cepat larilah ke dalam hutan. Tapi bagaimana dengan Simbo? Sudah, tidak usah pikirkan Simbo. Selamatkan dulu dirimu. Baiklah, Mbok. Hati-hati Timun Mas. Iya, Mbok. Hei Timun Mas, kamu mau kemana? Kamu jangan lari dari diriku. Timun Mas terus berlari, namun suara buta hijau itu semakin mendekat. Akhirnya Timun Mas bertemu dengan buta hijau itu. Buta hijau ingin menyentuh Timun Mas. Hei Timun Mas, jangan lari. Kalau dirimu lari, akan ku kejar kau. Akan ku santap kau hidup-hidup. Akhirnya Timun Mas mengeluarkan bekal yang diberikan Mbok Srini dan bekal-bekal tersebut mengeluarkan lumpur yang besar.
Rasakan kau buto ijo. Ampun Timun Mas, ampun, tapi kau jangan lari. Keluarkan aku dari sini. Kalau tidak, kau akan kusantap habis-habis. Buto Ijo pun terjerat oleh lumpur hidup tersebut dan menenggelamkannya. Akhirnya Timun Mas berhasil mengalahkan Buto Ijo dan bisa kembali ke rumah dengan selamat. Sekian dan terima kasih.